Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke Sobat YouTube, balik lagi di channel ini. Nasib Draken di chapter sebelumnya masih belum ditentukan. 3 peluru udah tertancap di tubuh Draken. So di video kali ini gua bakalan membahas tentang nasib Draken di chapter 223 ini. Takemichi dan Draken menunggu ambulan saat itu. Sementara Kawaragi Senju telah memanggil ambulan. Tanpa lama-lama lagi basa-basinya, langsung aja kita simak videonya. Buat yang baru gabung, channel ini butuh dukungan kalian dengan cara subscribe, karena channel ini bukan apa-apa tanpa kalian. Nyalain juga notifikasinya supaya misal ada video baru, kalian langsung dinotif. Terima kasih. Di panel awal chapter 223, ambulan yang telah ditunggu-tunggu akhirnya muncul. Di timeline Takemichi dan Draken mungkin hanya sebentar aja, tapi di timeline kita udah 3 minggu anjay. Bener nggak? Saat Draken terbaring karena terluka oleh peluru, kenangan yang ia pikirkan saat itu muncul. Seolah-olah memang Draken akan menuju kematian, karena katanya orang yang akan meninggal bakalan diperlihatkan kenangan di dalam hidupnya guys. Oke lanjut. Draken kun, katanya Takemichi. Turunkan dia, kata petugas kesehatan itu. Kawaragi Senju pun cuman terdiam sedih melihat Draken saat itu. Hitungan mundur dari 3, 2, 1. Kesadaran Draken samar-samar aja coy. Dia flashback ke 1 Januari 2005. Terlihat gerombolan geng Tokyo Manji akan ke pantai untuk melihat matahari terbit. Ya bisa dibilang matahari terbit untuk pertama kalinya di tahun 2005 itu. Draken tanya ke Baji, bagaimana insiden Olympus? Baji menjawabnya nih, para bajingan itu kalah dengan mudah oleh skuad pertama milikku. Benarkan Chifuyu? Kata Baji kepada Chifuyu. Selanjutnya Chifuyu udah pasti menjawabnya, yah siapapun yang melawan Baji pasti akan kukalahkan. Wah bener-bener dah ini Chifuyu. Dia sangat setia kawan dan loyal kepada ketuanya. Bahkan sejak dulu Chifuyu sangat menghormati Baji dan mengaguminya. Draken mengatakan hal kepada Chifuyu bahwa Chifuyu harusnya hati-hati dalam menjalankan perintah Baji. Ya jangan berlebihan lah dalam bertindak, karena kita tahu sendiri kalau Baji emang orang yang tidak bisa diikuti jalan pikirannya. Selanjutnya Draken bertanya kepada Smiley, bagaimana dengan Nitoro Akasaka? Mungkin Nitoro itu nama geng ya? Smiley menjawab, kami menghajar mereka seperti biasa. Benarkan Angry? Angry bilang bahwa Smiley berlebihan dalam menghajarnya, jadi Angry harus mati-matian untuk menghentikan Smiley. Toman makin hari makin besar aja, kata Pehyan. Yah, itu karena bos kita adalah orang yang terkuat, kata Pachin. Mikey udah membuat gerakannya akhir-akhir ini ya, kata Hakai Shiba. Terus Mitsuya menjawab, emang. Di tengah-tengah percakapan mereka, Draken bilang bahwa wajah dari Toman adalah Mikey yang tak terkalahkan. Mitsuya berkata kepada Draken, rasanya agak sepi saat Mikey berada di depan. Baiklah, kata Draken. Mikey bilang, oi, kita akan terlambat melihat matahari terbit. Apakah kalian itu kura-kura? Oke, waktu berlalu, mereka telah sampai guys. Suasananya kira-kira di pantai itu saat subuh-subuh. Begitu banyak bintang yang bertebaran di langit. Kujukuri dingin, kata Baji. Jadi Kujukuri itu adalah salah satu pantai yang ada di Jepang. Baji bilang, Chifuyu, Hakai, pergilah untuk membeli sesuatu yang hangat di toko serbada. Ya mereka sampai di pantai itu jam 4 waktu subuh-subuh guys. Di pantai itu mereka kedinginan kayak mau membeku, tapi Draken malah menyuruh mereka lari. Ya hitung-hitung keluar keringat gitu kan. Hei, mengapa divisi kelima tidak datang? Kata Smiley. Mucho bilang naik mobil itu merepotkan, kata Pehyan. Aku akan serius membunuh orang tua itu, kata Smiley sambil emosi coy. Jaga mulutmu Smiley, kata Draken. Saat Hakai Shiba dan Chifuyu kembali dari berbelanja, Chifuyu melihat tingkah laku senior mereka. Chifuyu bilang, kami telah kembali dari belanja. Tapi terus apa yang mereka lakukan? Wah, mereka telah melakukan pemanasan sekarang, kata Hakai Shiba. Mitsuya bilang bahwa hari semakin terang. Draken bilang, aku kalah, katanya. Kayaknya pemenang lomba lari tadi Mitsuya dah.
Jadi mereka berdua melihat Mikey yang sedang berdiri melihat garis horizon di laut itu. Dia menunggu matahari terbit. "Ada apa Mikey?" kata Draken. "Matahari telah terbit," kata Mikey. "Wah, matahari terbit pertama kali di tahun ini. Bangun Pacin," kata Payan. "Kenshin," sambil mengembang tangannya, Mikey bilang ke Draken, "Pegang seluruh dunia ini." Draken bilang, "Tentu aja, tahun ini kita akan menaklukkan seluruh negeri." Draken mengeluarkan air matanya. Memori finalnya ternyata dengan Toman. "Aku dalam perjalanan Emma," kata Draken. Panel akhir di chapter 223 ini terlihat Draken yang menggandeng tangan Emma. Seolah-olah Draken gak bisa diselamatkan guys. Lagi-lagi nasib Draken masih belum ditentukan. Tapi menurut teori gua mungkin aja Emma bakalan bilang sesuatu kepada Draken. Bahwa Draken belum boleh mati dan harus menyelamatkan Mikey. Ya semoga aja seperti itu. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, subscribe buat yang belum, dan share juga bagi yang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.